Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita misteri kali ini berjudul Misteri Pohon Beringin Sangat Angker. Pada sore hari, saya sudah bergegas mempersiapkan sebuah sesaji. Hanya ingin mendapatkan sebuah keberuntungan untuk masang lotre. Dan saya pun mendengar dari teman-teman sekampung saya bahwa di situ pohonnya sangat angker, banyak mencari keberuntungan di sana untuk masang lotre. Dan teman-teman saya pun menyuruh saya untuk bertapa di sana karena mereka tidak berani untuk itu. Dan saya bilang, oke, saya mau di sana, asalkan siapkan saja sesajinya. Kata mereka, siap, apapun saja yang akan saya lakukan, yang penting kamu berani untuk bertapa di sana. Saya siap. Pada malam itu, malam Jumat Kliwon, dan anak-anak pun dari sore sampai malam sudah mempersiapkan sebuah sesaji. Pada sekomplitnya, dan diberikanlah kemenyan dan kembang setaman. Sebenarnya saya takut juga untuk tetap di sana, tapi saya memberanikan diri. Dan karena saya yakin tidak ada makhluk yang berani pada manusia, hanya takut hanyalah sugesti kita saja. Dan saya berbilang sompral kepada mereka, guyon, tenang, ada uang. Wak tenang, wak lamot. Saya jawab kepada mereka. Mereka menjawab, jangan sompral kamu, nanti kamu tahu diri sendiri akibatnya. Dan saya tertegun, diam, mendengar teman-teman tersebut. Dan lokasi pohon beringin tersebut adanya di sebelah kulon kampung saya. Memang di situ terkenal angker dan menyeramkan, dan sering terjadi keganjilan aneh di sana. Dan orang-orang pun pernah melihat sosok tinggi besar dan sosok bayangan putih di sana. Tapi saya pun memberanikan diri untuk mendapat ke sana. Dari pukul 9 sampai pukul 12 anak-anak kumpul di rumah saya untuk mempersiapkan sesaji tersebut dan ngobrol-ngobrol. Berbincang-bincang, mempersiapkan sesaji tersebut. Emang kamu benar berani? Saya jawab, saya berani. Asalkan ketika kamu menang, saya berbagi. Kata mereka, siap. Pokoknya akan saya bagi hasil ketika saya menang. Mereka bilang seperti itu. Dan saya menjawab lagi kepada mereka, tolong antarkan saya. Kamu tunggu dari arah kejauhan, takut saya kenapa-napa. Dan bawa sebuah sesajen, mana saya bawa sendiri sih. Dan mereka jawab,
Jawab tertawa. Kamu takut ya? Enggak lah, kata saya. Gila, cuma ingin kamu pun ikut serta dalam itu, menunggu ke arah kejauhan ketika saya memberikan kode, kalian samperin saya. Mereka menjawab, siap, akan saya bertiga ini akan saya menyampaikan ke kamu. Baik, kalau seperti itu. Pukul menunjukkan pukul 12 malam. Angin sepoi-sepoi mulai menyelimuti malam. Saya berjalan dengan mereka 1 kilo lebih ke tempat lokasi tersebut. Dari jalan pun suasana sudah mulai mencekam dan bulu-bulu pun merinding. Apakah benar suasana ini kok juga nyampe udah merinding ya? Teman saya menjawab, bertanya, dan saya menjawab, benar, hari ini memang malam keramat. Udahlah, jangan berpikiran yang macam-macam. Itu hanyalah sugesti kamu saja. Untuk aku juga yang betapa di sana. Saya menjawab. Ya udah, ayo cepat ke sana. Kata mereka bertanya. Dan tiba-tiba dari iringan jalan terdengar suara misterius yang sangat menyeramkan. Apa tuh? Teman-teman saya mulai menengok ke belakang, tapi tidak ada apa-apa. Dan saya pun tertegun melihat hal tersebut. Yang satu mulai berlari tunggang langgang, tapi saya dengan teman saya yang berdua lagi tetap nekat memberanikan diri pohon tersebut. Dan sampainya di sana, kemenyan pun mulai tak nyalakan dan saji-sesaji sudah disajikan. Tom, panggil saya Sinto. Minta tanya semudah seperti ini. Saya menjawab, udah. Tadi kemanyannya udah dijampe-jampe, belum sama siapa. Saya bertanya. Kata si Sarmin menjawab, udah tak persiapkan, pokoknya mantap. Biar pada datang ngasih nomor kepada kita. Mereka tertawa. Dan saya pun tersenyum sambil tertegun. Sebenarnya saya takut juga dengan suasana di malam itu. Ketika sudah disajikan semua, kemenyan pun sudah dibakar, mereka pada pergi menunggu saya dari arah kejauhan. Setelah 30 menit saya sampai di sana sendiri sambil menundukkan kepala, dan saya pun tidak berani menengok ke atas pohon itu karena suasana mencekam sudah mulai terasa menyentuh badan, dan angin pun sudah mulai menyelimuti badan ini. Dan saya herankan, walaupun di hutan telah makan tidak ada nyamuk sama sekali, dan suasana dingin pun sangat terasa banget. Tiba-tiba
penglihatan saya melihat ada kereta panjang menabrak saya dan saya pun terpental dengan sugesti itu. Meledak. Langsung saya terjatuh ternyata kepatok kuburan. Tapi saya kalau sudah itu kaget, sebenarnya mau lari tunggang langgang, tetapi saya melanjutkan tapak tersebut. Dalam hati saya bertanya, apakah inikah yang disebutkan kegodanya tersebut? Makanya saya memperhatikan diri lagi. Dan saya langsung duduk kembali di area pohon tersebut. Saya mulai merinding dan sudah tidak karuan perasaan saya. Dan tiba-tiba wangi semerbak kembang kenanga menyelimuti hidung tercium. Dalam hati saya bertanya, baru berbicara, kok wangi banget, apakah ada yang datang lagi ya? Udahlah, beranikan diri saja. Apapun yang terjadi harus siap. Dan setelah tiba-tiba dari arah belakang terlihat sosok putih, wanita cantik yang luar biasa. Dari jauh semakin dekat, mendekat, dan langsung mendekati saya. Saya tidak berani pertamanya melihat wajahnya dia. Dan sampai sini, sampai mendekat, dia memegang bahu saya. Saya pun kaget. Akhirnya saya menengok ke belakang. Ternyata gadis ini sangat cantik. Saya diam saja karena saya tidak berani ngapa-ngapain. Dia hanya terlihat senyum manis. Lihatin saya. Dia tidak bicara apa-apa, hanyalah berdiri di belakang saya dan tersenyum manis. Ada setengah jam kemudian, dia melendoti saya dari belakang. Karena saya sebagai laki-laki normal, saya pun merasa ingin memeluk dia, tapi sifat saya, karena saya takut juga gitu. Ketika 10 menit dia memeluk saya dan mencium saya, dan akhirnya saya luluh juga memeluk dia. Ketika saya sadar memeluk dia, tiba-tiba wajah yang cantik semerbak itu menjadi tengkorak, dan akhirnya saya lempar. Dia hanyalah tertawa. Ternyata kamu berani juga, anak muda. Melempar aku. Dan dia pun menghilang entah kemana, tertiup angin. Dan saya pun mulai kaget dan tertegun. Keringat dingin yang kurasakan pada saat itu. Gak lama kemudian angin puyuh bertiup kencang menyelimuti pohon tersebut. Saya pun kaget, apalagi yang akan datang. Tapi saya terus memberanikan diri. Dan tiba-tiba sesosok tinggi besar mulai datang. Dan awalnya
saya mulai memberanikan diri pada hal tersebut. Yang terlihat hanyalah kakinya doang, dan saya tidak berani menoleh ke atas. Ketika saya diam, tangan tersebut mulai ambil sesajen, dan saya kaget melihatnya dan melihat ke atas. Oh, mukanya itu seperti raksasa dan giginya juga pun segede cau Ambon. Saya kaget, terhentak, langsung saya lari dan saya berteriak, tolong, tolong, tolong. Teman-teman saya mulai menghampiri saya. Mereka pun melihat, langsung lari tunggang langgang. Sesampainya saya di rumah sambil haheho. Tadi kamu melihat gak sosok itu? Banget, gede, jauh tinggi. Terus peralatan sesaji sudah diambil apa belum? Ntar besok aja. Ya udah, sekarang istirahat dulu aja sambil ngopi. Begitulah yang terjadi. Ternyata bertapanya itu gagal. Padahal tanpa dia sadari, kalau dari hasil siok tersebut keluar juga nomor tersebut, dan akhirnya mereka pada tertawa. Begitulah akhir cerita dari ini. Pada dasarnya judi itu tidaklah benar atau dibodoh-bodohi oleh bangsa-bangsa mereka. Baik, nanti kita lanjutkan lagi dengan cerita misteri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.